Al-Fatihah. Mansuratul Ahadits Al-Mukhtalifah. Tebaran hadis-hadis Al-Mukhtalifah yang bermacam-macam. Rujai, pokok hadis-hadis tentang berbagai permasalahan yang saya ingat tulis di sini. Pertama, antara minna minhum itu beda. Kalau kita menganggap nyenggol tanpa mahram, bukan mahram, batal. Mereka kadang mengatakan enggak apa-apa. Argumentasi ulama-ulama kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Terus au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, wa fi qiraati ibn Mas'ud aw lamastumun nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah dengan membasuh wajah, tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, dan apabila kalian sakit macam-macam, atau salah seorang dari kalian datang, atau salah seorang dari kalian datang minal ghaid, dari WC, berarti atau pipis, berarti hadas kecil, bukan hadas besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka bertayamumlah, pertanda bahwa wuduknya batal. Nah, argumentasi kita, ayat ini lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, itu jelas menyentuh itu membatalkan wudu. Orang lain mengatakan tidak batal karena menurut mereka lamastumun nisa itu jima. Jadi kalau tidak jima tidak membatalkan wudu. Jawab kita, kalau lamastumun nisa diartikan jima itu keliru. Kelirunya yang pertama, berbelok dari konteks ayat. Sejak awal konteks ayat itu tentang wudu. Jika kalian hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah, basuh wajah, tangan, dan seterusnya. Terus kalimat yang paling dekat, atau kalian datang dari WC, itu juga tentang hadas kecil, atau pipis. Berarti konteksnya juga wudu. Salah besar kalau ayat itu sejak awal konteks wudu, kalimat terdekat juga konteks wudu, tahu-tahu lamastumun nisa dimaknai jima, dan berarti jinabat dan hadas besar, membelokkan ayat. Faham? Salahnya itu. Terus salah kedua, lamastumun nisa di sini kalau diartikan jima keliru, sebab istilah nyenggol itu bisa diartikan jima kalau konteksnya suami istri. Misalnya dalam ayat tentang cerai, wa idza talaqtumun nisa min qabli antamasuhunna, jika kalian menceraikan wanita sebelum kalian menyentuhnya. Menyentuh di situ diartikan jima karena memang konteksnya talak, dan kalau talak itu suami istri. Nah, nyenggol itu kalau suami istri, bahasa halus dari istilah jima. Terus dalam konteks dihar, min qabli ayyatamassa, suami setelah mendihar enggak boleh kumpul, harus bayar kafarat dulu sebelum yatamassa, sebelum suami istri itu bersentuhan. Oleh ulama-ulama, bersentuhan di situ diartikan jima, memang konteksnya suami istri. Dalam bahasa Jawa juga, untuk manten anyar, ya dadi manten, isuk ketemu sampean, wis mau singgol lah bojomu. Itu maksudnya mesti konotasi dari pertanyaan wis mau singgol lah bojomu itu mesti konotasinya jima. Jadi dohiriyah. Ya. Nggih. Dan sangat tidak masuk akal, enggak kontekstual.
Terus kalau dalam kehidupan umum nyenggol ya nyenggol dalam bahasa Jawa juga. Aku mau metu teko masjid kesenggol wong wedok. Itu kalau dimaknain jima ya enggak karu-karuan. Konteks kehidupan umum dimaknain jima itu. Jadi konteksnya. Ya, kalau katanya Pak Muzaki itu dari ilmu lughah al-ijtimai salah besar. Ilmu lughah al-thaqafi itu salah besar. Konteks bahasa dikontekkan dengan budaya, dikontekkan dengan sosial, itu sama sekali enggak ke sana. Nah, sedangkan ayat ini konteksnya bukan suami istri. Karena sejak awal memang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai suami istri. Jika kalian hendak sholat maka berwuduklah. Perintah sholat itu untuk orang iman, bukan untuk suami istri, kehidupan umum ini. Nah, karena ini kehidupan umum maka nyenggolnya ya nyenggol umum, bukan nyenggol khusus. Nah, itu. Kalau mereka mengartikan kalau tetap ya menyenggol dengan sesungguhnya, tapi mereka tetap menganggap batal. Alasannya, wong istri itu dijima sah boleh kok nyenggol batal itu gimana? Oh, nyun sewu ngising itu ya boleh tapi ya batal. Jadi logika itu sama sekali nggak benar. Wong istri itu dijima saja sah, masuk nyenggol batal. Ngising itu ya sah, masuk batal. Balik logika ngono. Paham Mas. Terus iki mari kan. Nanti ditangkap kalau fangsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi nang wudu ini kan ngoten kan. Aydiyakum ilal marafiq. Menurut mazhab Syafi'i sunahnya dari atas ini terus ngelucur ke siku. Makanya kalau di Timur Tengah di Saudi tempat wudu itu dhuwur. Jadi kerannya itu dhuwur terus orang wudu itu. Kalau masjid-masjidnya kerannya ndek terus datang digluk maling. Ilal marafiq ila aydiyakum. Ilal marafiq. Cuma itu juga enggak wajib karena ilahnya bermakna ma'a. Ya, zaman itu, namanya saya dari Blitar ke Malang. Dari Blitar ke Malang itu sampai masuk Malang. Bukan kok sampai perbatasan Karangkates tok persis. Di garis kenceng balik mana. Ya. Jadi itu bukan perbatasan tapi ke Malang itu ya sampai masuk Malang, berarti Malangnya Katun. Sampai siku itu sikune Katun. Lah, jadi karena ilah sudah tidak bermakna ke, tapi ilah sudah bermakna ma'a, maka tidak harus dari atas ke bawah begini. Yang penting terbasuh. Yang penting wis masuk Malang. Bah lewat Nindi pokok. Sampun gini gini. Yang insyaallah dengan argumentasi itu kono wis gak berkutik. Kono yang gak ngerti golongane ilmu lughah al-ijtimai barang. Terus misalnya diukur-malih lah master ini kan saling musyarakah misalnya terus jam kan saling ada unsur kesengajaan antara dua orang. Lah kalau yang tanya mereka ya kita balik nih mana ya lah. Misalnya bojomu turu moro-moro mau njima dan dia pasif, sing batal sampean tok apa bojomu barang? Bayangin bayangin apa ya kayak lama sekum juga gitu ya. Nah iya sama. Bayangin apa nih kayak dunia wa mafiha. Gampang teman-teman begitu ya nggak patek ngerti usul fikih, nggak patek ngerti mantek, gampang. Wadah.
Loh, kalau saya sendiri tak ulangi, andai orang itu hanya memaparkan perbedaan mazhab, maka kita nggak perlu membantah-bantah mereka, nggak perlu ngengkel. Jadi andai orang di luar NU itu, Pak NU saya ikut Hambali saja, monggo, kita menghormati. Pak NU kami ikut Hanafi, monggo, aku tak Syafi'i, monggo. Yang perlu kita bantah itu kan karena mereka bersikap begini dan menganggap yang lain bid'ah, salah. Nah, itu yang kita wajib ngetokne ilmu. Idza subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah. Lek sahabat ulama-ulama wis dikritik-kritik di bid'ah no, maka orang yang duwe ilmu kudu ngetokne ilmune. Seandainya ada orang tahu dasarnya kalau menyentuh perempuan itu batal, dasarnya ini, kalau yang menyatakan nggak batal dasarnya ini, itu dipakai semua. Sebab sudah tahu semua dasarnya. Asal dia bertaklid nggak apa-apa. Jadi seminggu taklid Syafi'i, seminggu taklid Hanafi nggak. Dan tidak talfik. Nggak talfik. Tapi kalau dia berijtihad sendiri terus ambil keputusan ganda, itu namanya mencela-menceli. Terus yang umpamanya wudhunya yang model Maliki, sholatnya pakai sapi kan bernaga berarti? Oh boleh. Boleh. Kalau wudhu tok campur itu nggak boleh. Sholat tok campur itu nggak boleh. Karena wudhu dengan sholat itu qadiyah ukhra, itu permasalahan sudah beda. Lagi wudhu tok itu campur. Nggak boleh. Lain. Lanjut nih. Terus dalilnya lagi orang-orang di luar NU itu hadis berikutnya ini. Nabi itu pernah sujud atau rukuk disenggol Aisyah dan tetap melanjutkan sujudnya, berarti nggak batal disenggol istri. Warawaina kami meriwayatkan fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqatun Nabi, saya mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu Nabi di rumahnya Aisyah, tahu-tahu Nabi hilang dari kelonannya Siti Aisyah. Terus dicari-cari, ternyata Nabi sedang sholat. Dzata lailatin, pada suatu malam. Fatahassastu, saya gerayang begini, lampunya mati dah berarti. Fa idza huwa raqiun aw sajidun, tiba-tiba Nabi sedang ruku atau sedang sujud. Ini syak minar rawi, entah itu sedang ruku atau sedang sujud. Syak minar rawi, yaqulu, dalam ruku atau sujudnya Nabi mengucap subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athna'ta 'ala nafsik. Ini Syekhuna sering baca ini kan kalau doa, mengawali doa. Wa fi riwayat Muslim fawaqa'at yadi 'ala batni qadamai, lalu tangan saya itu nempel di delamaan kakinya Nabi. Wa huwa fil masjid, ketika itu Nabi sedang sujud. Wa huma mansubatan, dan kedua delamaannya Nabi itu berdiri, ya sujud delamaannya kan berdiri. Wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Terus ceritanya sampai disenggol Siti Aisyah dan Nabi tetap melanjutkan salat. Berarti suami disenggol istri tidak batal berdasar hadis ini. Wa fi qaulin fi Syafi'i, ada yang begitu. Imam Syafi'i sendiri menurut satu qaul di kitab Adhkar berfatwa bahwa senggolan suami istri tidak membatalkan wudu berdasar ini. Tapi murid-muridnya termasuk yang penerusnya ashab juga Dawul Wujuh, Imam Nawawi seterusnya, beliau-beliau tetap menfatwakan batal.
meskipun suami istri merujuk kepada ayat Quran tadi aula mastumun nisa. Perkara hadis ini ditanggapi satu, hadis ini syak, entah yo Pak tak senggol itu pas ketika ruku apa ketika sujud. Nah syak ini mengakibatkan informasi itu jadi kurang akurat. Sebab kalau yang benar itu disenggol pas ruku, itu enggak kena kulit antar kulit, paling-paling ya sarungnya atau apa, iya kan? Terus kalau kesenggol itu pas sujud, misalnya yang sahih itu riwayat pas sujud, yang mungkin memang yang kesenggol kulit dengan kulit kelamaan itu tadi. Cuma itu pun enggak pasti, karena riwayat ini sama-sama muslimnya, sama-sama sahihnya, tapi ta'arud. Yang satu mengatakan ketika ruku, yang satu mengatakan ketika sujud. Nah ketika dua dalil, dua informasi, padahal implikasinya kan beda. Kalau yang pas ketika sujud memang kesenggol kulit dengan kulit kelamaan. Kalau ternyata pas ruku kan enggak kesenggol kulitnya. Jadi kalau yang kesenggol pas ruku enggak ada kaitannya dengan batal wudu. Kalau yang riwayat pas sujud ada kaitannya dengan masalah batal wudu. Cuma riwayat itu yang kuat mana? Ya Allah alam, namanya juga syak minar rawi, raqiun au sajidun. Nah di sini pakai kaidah yang lumrah di usul fikih, idza ta'aradat dalilani wa la yumkinu jam'uhuma wa la yumkinu ya kan? Idza ta'aradat dalilani wa la yumkinu jam'uhuma tasaqata. Kalau dua dalil sama-sama sahih bertolak belakang enggak mungkin dikompromikan, maka dalil itu berguguran. Ya. Dan kalau berguguran kembali kepada ayat aula mastumun nisa. Kalau dimaknai yang benar pas ketika ruku, berarti cocok dengan la mastumun nisa. Terus kalau dimaknai pas ketika sujud, berarti bertentangan dengan la mastumun nisa. Satu dari dua kemungkinan makna, yang satunya cocok dengan Quran, yang satunya berlawanan dengan Quran, maka lebih kuat alternatif penafsiran yang akhirnya cocok dengan dalil lain ketimbang alternatif penafsiran yang akhirnya bertentangan dengan dalil lain. Itu untuk apa? Membuktikan bahwasanya Quran hadis itu enggak ada kontradiksi. Pokoknya kalau kelihatan bertentangan jangan dibawa kepada makna yang akhirnya antar ayat antar hadis itu terus kontradiksi, bertabrakan. Sebab asumsi kita, keyakinan kita enggak mungkin ayat Quran itu bertabrakan. Laukana fihi laukana min indi ghairillah lawajatu fihi ikhtilafan katsiran. Andai ayat Quran itu tidak dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Berarti kalau kita yakini dari Allah, enggak mungkin ada kontradiksi. Dan hadis itu ya minal wahyi wa ma yantiqu anil hawa. Itu. Paham ya? Ini sama-sama riwayat Muslim, nggih. Apa ada dua sanad di sini? Jadi wa huwa raqiun aw sajidun. Ini syak enggak? Ya sanadnya ini. Ini syak minar rawi. Sehingga enggak perlu banding-banding dua sanad. Terus yang kedua, andai yang benar itu yang pas sujud tadi, itu yang enggak kuat melawan apa? Melawan ayat tadi. Enggak kuat melawan ayat karena ini hanya kemungkinan, bukan nas, bukan makna nas, tapi satu dari dua kemungkinan. Satu dari dua kemungkinan yang kebenarannya taruhlah 60%. Berlawanan dengan makna ayat yang jauh lebih kuat tadi. Terus andai pas sujud sekalipun juga enggak ada kepastian mesti nyenggol kulit dengan kulit, enggak ada kepastian itu, karena sangat mungkin wong pas adem-adem kesenggol kemulnya, kesenggol jubahnya, itu juga masih sangat mungkin. Selama masih ada berbagai kemungkinan, maka kita memegang yang lebih pasti. Ya. Lah ya remeng-remeng. Raqiun au sajidun. Andai yang pas sajidun pun ya enggak mesti kesenggol kulit.
karena ada kemungkinan kesenggol cobai dan segala macamnya. Lebih sore Qur'annya. Nggih. Terus ada pertanyaan, tapi ulama-ulama NU memakai doa ini, Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika. Bagaimana mungkin ini dianggap syak muttarib, tapi doanya dipakai, apa enggak bid'ah? Ya, doa ini enggak ada implikasi hukum sama sekali. Andai Nabi baca doa itu pas ruku atau pas sujud pun, kita boleh meniru. Enggak berdampak pada salah benarnya doa. Ini, andai yang benar itu dibaca pas ruku, ya boleh saja dong. Andai itu dibaca Nabi pas sujud, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau masalah nyenggol memang punya implikasi hukum. Lek ruku itu yang kesenggol mesti sarunge, lek sujud ya bisa delamaane, bisa sarunge juga gitu. Paham ya? Nah, jadi jawabnya begitu. Andai ada pertanyaan-pertanyaan. Wis pokok idza ta'arada dalilani ya wala yumkinul jam'u bainahuma tasaqata. Kedua-duanya berguguran. Kalau dalam bahasa Jawa ya hono coroko tata sawala padha jayanya, padha kuwate. Akhire ya monggo padha mati kabeh. Dan itu kalau di Jawa bukan hanya menjadi filsafat, itu sudah dalam tradisi karakter Jawa. Ya, ketimbang kono dadi aku nggak dadi, mending nggak dadi kabeh. Ben wong liya ae sing dadi. Sesuk cipta iki. Jawa. Rumusnya kadang ngono. Dan itu kitab suci. Padha jayanya enggak ngalah. Ya, monggo padang. Kedua-duanya dadi padang. Filsafat Jawa. Bagus, yang punya itu Jawa. Madura tak. Orang pintar. Makanya orang Jawa itu sering justru kuat itu ketika lemah. Orang pada lemah-lemah, senasib seperjuangan, akhirnya bersatu, kuat. Jadi mereka justru ketika lemah itu bersatu, kuat. Tapi ketika kuat-kuat malah perang dengan temannya sendiri. Pada jayanya akhirnya monggo badan. Kalau kepingin kuat, melarat semua tambah kuat. Tambah bersatu. Neng pondok melarat, akhirnya mangan sak lengser bareng. Tambah kuat. Nek pondok kuat nang warung DVD. Boleh utang, Bu. Aduh. Ya, menggok sedikit, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipakai orang lain juga. Nabi mencium istri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i. Nabi itu mencium sebagian istrinya, Aisyah. Tsumma kharaja ila salat, lalu Nabi keluar untuk mengimami salat. Walam yatawaddo, dan tidak berwudu. Habis nyium istri tanpa wudu sholat, berarti nggak apa-apa, nggak batal. Cuma NU nggak memakai hadis ini karena dha'afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari, nggak dipakai NU. Benar ya? Nah, terus sekarang tafriq, penjabaran dari masalah. Intinya secara umum, laki-laki perempuan senggolan antar kulit batal. Berarti kalau tidak antar kulit tidak batal.
Menurut Fathul Mu'in nyenggol rambutnya istri enggak batal. Nyekel kukunya istri enggak batal. Nyekel untune istri enggak batal. Nah, andai istri atau suami itu berambut, dibelai-belai rambutnya toh, itu tidak membatalkan wudu. Pokok enggak sampai nyenggol antar kulit. Itu tafrik dari itu tadi. Nanggung. Nama saya Muhammad. Orang India itu dawa-dawa rambut tangannya. Di Spanyol, orang itu ya, Pakistan. Nggih. Terus kalau bencong juga tidak membatalkan wudu. Karena al-aslu baqa'u makana ala makana. Kecuali kalau dia jelas-jelas perempuan tapi berdandan seperti laki-laki. Bencong nek cara fikih kan sanes khunsa nih. Sanes itu bencong yang di Indonesia itu mutarojil atau mutakhonnis, bukan khunta. Edok-edok dadi wedok. Lau farjani. Lek fikih ngene, lek fikih itu. Fikih itu tetap berkeyakinan khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Tetap ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Enggak ada yang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Lagi. Terus makanya ditafsir tentang fikih. Orang yang punya jenis kelamin dua dilihat dari ketika kencing dulu. Ketika kencing yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi dzakar laki-laki dia. Kalau yang berfungsi farji perempuan. Kalau fungsinya sama, dilihat jumlah kencingnya. Ternyata kencing yang keluar dari dzakar lebih banyak daripada yang keluar lewat farji. Berarti dia laki-laki. Kalau podo ditimbang podo, ketika kencing kedua-duanya berfungsi dan jumlahnya relatif berimbang, maka dilihat tanda baliknya dia keluar mani apa haid. Kalau pakai keluar mani berarti laki-laki, kalau pakai haid berarti perempuan. Kalau misalnya kedua-duanya ya keluar haid ya keluar mani, untuk menandai perempuan dulu mana keluarnya ya bareng, maka dilihat punya rahim apa tidak. Egois terakhir punya rahim mesti wedok. Kalau dengan cara dipancing, datangkan Desi kali Rano Karno. Datangkan Desi kali Rano Karno dipancing. Itu enggak mesti, karena kadang-kadang laki-laki tertarik laki-laki. Yang kelainan seks itu. Lagi periksa punya rahim apa enggak. Tapi yang terakhir ini fungsinya laki-laki, tapi awalnya perempuan. Lagi punya rahim apa enggak. Terakhir substansinya di rahim. Nikah dia anak, oh berarti dia lanang. Katos dorja hakamna birrajul ya. Kalau Dorja. kalau kelamin berubah itu memang bisa. Betul. Welut welut itu kalau kira-kira agak kecil sampai kira-kira doro itu wedok. Nek umur rodok tuwek malih dadi lanang. Welut itu. Nggih. Kullu ladin. Welut nggih. Kullu ladin. Nggih. Kullu temu sakit. Mulai selalu, Pak. Terus
antara yang nyenggol dan yang disenggol sama-sama batalnya. Kemudian kudu lain mahram. Lain mahram dan kira-kira sudah nyahwati. Kalau lain mahram tapi belum nyahwati enggak batalno. Lah ukuran nyahwati itu kalau di mu'in, di macam-macam itu sekitar antara 8 tahun, 9 tahun. Cuma menurut saya ikut yang muktamad saja itu relatif. Karena ukuran orang Arab dengan orang Jawa beda. Jawa, Madura juga beda. Sehingga saya sendiri kalau ono arek SD salaman ning omah kelas 4, kelas 5 itu masih tak terima. Karena untuk Jawa durung nyahwati. Lele Arab kelas 5 6 ya wis. Wis gede. Wis indekoi. Kelas 5 Arab. Kemudian kalau yang disenggol wis mati, maka yang batal yang nyenggol. Yang mati yang tadi sebelum mandi sudah diwudui enggak perlu diulangi wuduknya. Begitu juga andai ada orang mentolon jima mayit, itu setelah sudah dimandikan terus dijima orang, enggak perlu dimandikan lagi mayit itu. Sing urip ya tetap mandi. Terus kalau nyenggol protolan awak, ada orang perempuan tabrakan pudul sikile. Itu kalau sikil utuh ya disenggol dilus-lus begini membatalkan wudu. Ya. Kalau cuwilan pupu ya. Apa ya geriji itu tidak membatalkan wudu meskipun lain jenis karena tidak termasuk nisa. Kalau tonggone pupu asal itu disebut zakar, maka batalnya bukan karena dia laki-laki apa perempuan, karena masud zakar, masul farji itu membatalkan. Asal yang pudul itu utuh. Jadi kentongan itu memang utuh pudul, dicekel batalnya. Nggih. Lek mekur cuwil kusen sisih ngono tok. Itu. Ya. Nah, lam yusama farjan. Jadi misalnya, apa mau cekeli kusenan sisih. Bihaitsu lam yusamma dzakaron au farjan. Sampun nggih? Sedikit lagi. Berikutnya tentang hukum air mustakmal. Di NU membeda-bedakan hukumnya air mustakmal dan yang tidak mustakmal. Air enggak ada 2 kolah dan yang 2 kolah lebih. Air mutanajis walau lam yuro, ya, meskipun najisnya tidak dilihat. Terus air yang tidak mutanajis di NU dibedakan. Kalau di mereka olah pokok sik gurung budek dipakai. Pokok belum kotor dipakai meskipun tadi wis dipakai wudu atau apa. Enggak membeda-bedakan antara kullata ini atau akol ming kullata ini, mustakmal atau ghairu mustakmal. Kita kalau melacak hadis Nabi ternyata membeda-bedakan antara mustakmal dan ghairu mustakmal, kullata ini atau akol min kullata ini. Ja'a rajulun, datang seorang laki, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, menjenguk aku, wa ana maridun, ketika itu saya sakit, wa ana la akil, saya tidak sadarkan diri. Melihat saya sakit parah itu, lalu Nabi menyuwuk saya. Fatawaddo'a, Nabi berwudu, wasabba, Nabi menuangkan alaiya, atas diriku, min wadu'ihi, dari air wudunya. Bekas air wudu itu disokne neng aku.
Padahal bekas air wudu itu mustakmal, tapi digambyorne neng aku, berarti air mustakmal itu tidak najis. Andai air mustakmal itu najis, mestinya enggak digambyorne kepada orang sakit. Sebab talattuh bin najasah itu haram. Sengaja melumurkan diri dengan najis itu haram. Wis ngerti banyu peceran mau cemplungi tanpa ada gunanya itu haram. Nah, karena ini oleh Nabi digambyorne neng wong loro, berarti bekas air wudu itu tidak najis. Andai najis nggak mungkin digambyorne, sebab gambyorne barang najis hukumnya haram. Kesimpulannya air mustakmal tidak najis, tapi juga tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Berikutnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim. Jangan seorang dari kalian itu mandi di air yang tenang, tidak mengalir, wa huwa junub, ya, padahal dia mandi jinabat. Nah, jeding-jeding atau bak-bak mandi di Arab itu tradisinya kecil, nggak ada 2 kolah, karena mereka pakai kulitnya kambing dijahit, terus diolesi dengan minyak apa, lah itu yang dipakai wadah air. Sak gede-gede nih paling yo unta atau sapi, itu nggak sebesar tong kan. Nah, 2 kolah itu sebesar tongnya Pertamina itu, 216 liter. Itu meskipun kulitnya sapi sekalipun nggak sampai 2 kolah. Nah, kalau itu Nabi melarang jangan mandi di wadah-wadah begitu pakai nyemplung, gitu. Padahal dia mandi jinabah. Berarti Nabi khawatir kalau itu pakai dicemplungi, meskipun sisanya nggak najis, tapi kan jadi mustakmal. Andai nggak jadi mustakmal kan nggak perlu dilarang, tambah ngirit. Timbang ditijui hilang ente kan mending nyemplung beres. Tapi justru yang lebih praktis itu oleh Nabi dilarang. Berarti kan ada unsayun kan. Nah, kenapa dilarang? Ada sesuatu, berubah hukumnya. Terus sahabat bertanya, gimana kalau nggak boleh nyemplung? Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Bagaimana orang itu harus berbuat kalau nggak boleh nyemplung? Qala, Abu Hurairah berkata, ya tanawaluhu tanawulan, hendaklah menciduinya dengan benar-benar mencidui, ngambil. Ya diambilin dong, jangan dicemplungi. Yang pertama mustakmal tidak najis. Yang hadis kedua, banyu gak ono rong kolah dicemplungi jinabat menjadi apa? Menjadi mustakmal, nggak bisa untuk pakai lagi. Yang hadis berikutnya, tapi nggak tak tulis di sini, Nabi melarang laki-laki mandi sisa mandinya perempuan, atau perempuan mandi pakai sisa mandinya laki-laki suaminya. Itu riwayat Imam Muslim juga. Cuma hadis satunya, Nabi mandi besar pakai sisa airnya Maimunah. Nah, itu gimana? Bisa jadi Maimunah itu nyidui, enggak nyemplung. Maka Nabi pun setelah Maimunah mandi besar, sisanya air itu dipakai mandi oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau suami nyemplung, istri enggak boleh pakai sisanya. Atau istri nyemplung, suami enggak boleh pakai sisanya. Pokoknya gak ada orang kolah, tinggi wudu, tinggi mandi besar, mustakmal. Berikutnya, sami'tu aku mendengar. Saya memahami penafsiran Nahdiyin terutama saja terhadap tek-tek begini, lebih mengkaitkan hadis itu juga dengan budaya, kebiasaan Arab kan gitu. Daripada orang Muhammadiyah yang cenderung tekstual kan gitu kayaknya. Tapi mengakan lebih modern. Iya. Lah modern itu salah satu ciri modernitas itu berpikir rasional. Tapi justru enggak rasional.
Setback nih. Bukan melihat hadis kok tekstual kayaknya, mulai tadi loh. Karena itu kan ada kemungkinan gini. Lagi. Dinafikan oleh mereka ya. Pokok NU lebih maju. Hidup NU. Jawab plus Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'. Ketika itu Nabi ditanya tentang hukum air yakunu bil falak yang ada di padang atau di hutan, minal ardi dari bumi. Falat itu sohro. Wa mayanubuhu, dan air itu sering didatangi, minasibai binatang buas, wadawabi binatang. Anjing habis makan binatang mangsanya minum di situ. Macan habis makan berlumuran darah minum di situ. Nah, terus air kumbangan di hutan itu sering dipakai minum anjing, macan, najis apa enggak? Padahal Nabi bersabda, kalau wadahmu dijilat anjing, maka buangan, soen dan cucilah 7 kali. Nah, ini kalau anjing ngokop neng kumbangan air yang ada di hutan itu, najis apa enggak? Faqala Nabi bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Asal air itu ada 2 kula, maka tidak mengandung najis. Wa fi riwayatin la yanjus. Asal ada 2 kula, maka air yang kena dikokop anjing, dikokop apa, itu tidak menjadi najis. Berarti kalau enggak ada 2 kula menjadi najis. Jadi kalau airnya sedikit, enggak ada 2 kula, pakai hadis Muslim satunya, buang air itu dan cuci wajahnya 7 kali. Kalau air itu 2 kula lebih, pakai hadis ini, meskipun habis dikokop anjing, enggak najis karena ada 2 kula. Nah, NU membedakan hukum air yang ada 2 kula dan Tidak 2 kula. Sopo. Kok enggak ruh papan kene sapa? Nomor 992 0336. Bel entak bel angel. Anu takon dalane rene. Ana nggih. Enggak eruh dekne. Jangan bel. Fleksi rupane. Oh. Anu niki sampean bel 0341 992 0366. Takon alamatnya mriki. Pun kula terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah NU tadi. Nggih. Untuk masalah jenengan. Nah nggih. Yaitu kalau kita beda-bedakan berdasar dalil. Kemudian ada dari luar kita itu tapi pakai akal ya. Sebetulnya kalaupun 2 kolah taruhlah kena kencing satetes, enggak dihukumi najis karena tidak sampai berubah. Dipakai kokop anjing enggak dihukumi najis. Enggak najis itu kan kalau 2 kolah. Padahal kita wudu itu kan ngambil sak jibuk. Jadi taruhlah kenaan kencing sak tetes, banyu sak gelombang itu. Terus bercampur di situ. Nah, enggak kolah itu enggak najis itu kalau yang sak gelombang itu. Padahal kalau wudu atau apa ngambil sak timbo, yang kita ambil itu kan enggak ada 2 kolah. Dan entah 0,00 sekian persen banyu yang kita ciduk itu kan ya tetap ada unsur
Kencingnya tadi yang teramat sangat kecil itu persentasenya. Itu kan nggak ada doa kolah kecampuran apa? Najis, kencing, gitu lah. Nah terus kita jawabnya ketika air itu 2 kolah lebih kena kencing didik nggak sampai berubah, maka unsur kencingnya kalah menyatu dengan air. Dan kalau kita nyipuk, nggak nyipuk kencing itu sudah, ya nyipuk air, unsur kencingnya hilang. Ini repot-repot butuh ngenya ini. Melebu ini ya. Oh, zaman neng Bengawan, terus ana kirike seluruh neng jerone karo nyekeli kirik, ngambungi kirik itu enggak apa-apa. Nggih. 2 bulan. Pas ngenggel keplese kene. Oh iya oleh neng dhuwur. Tapi lek mlebu jero banyu dolenan ngrangkuli kirik enggak apa. Rombongan kirik iku. Le jakar. Karena airnya 2 kolah lebih dan di dalam air. Ya ada kolah. Lebo. Iya mau deh mergosono tak ada tapi mau ke bajul mati. Bajul mati. Bajul mati. Sidoarjo orang apa? Oh Sidoarjo. Terus begini lagi alasannya. Dalam mazhab Syafi'i juga itu, andai air nggak ada 2 kolah, terus kecipratan najis yang teramat sangat kecil nggak terlihat, itu dimakfu. Jadi banyu neng timbo, terus ono udan atau apa, dienceloki laler mari mencelok neng kotoran terus neng banyu itu nggak dihukumi najis karena sangat kecil. Nah, padahal kan ya tetap ono najisnya neng sikile laler itu. Nah, kias dengan itu banyu sak jeding gede kenaan kencing sak tetes. Katanya itu tadi kan ketika nyiduk sak tangan kan ya tetap ada unsur airnya. Tapi unsur kencing itu kan teramat sangat kecil ghairu mar'i. Enggak bisa dilihat. Tapi tetap enggak ada masalah. Bihaitsu la at-tarful mu'tadil. Kecuali tidak harus pakai mikroskop, teleskop manoan kan nggih. Nah, artinya yang saya kula nanti ditanak iku lah. Ustaz Gus Nafi, Mbah Pondok itu kan yang penting 2 bulan. Padahal kalau kita lihat air di pondok itu penyakitan nih kalau pakai ini. Nah, iya. Kan tidak. Oke. Kalau lihat apa namanya? di zaman Nabi nggak ada begitu-begitu. Nggak mempertimbangkan yang cilik-cilik. Kalau yang cilik-cilik dipertimbangkan, dewek sholatnya nggak sah. Ini ada bangkai bakteri berapa juta. Zaman sakit apa, kena bakteri apa, minum bodrek atau disuntik bakterinya mati. Ono batang sak pirang-pirang. Sholat nggawa batang. Sah ora? Yang dua kola itu kan kira-kira ya nggak harus 2 nafas liter pas posisi. Oh iya. Tapi yo selisihnya jangan terlalu jauh. Anggap unggul lamun wae. Jadi 216 liter, kurang dikit, naik sedikit nggak apa-apa. Satu ukuran itu dari mana? Wong zaman Nabi itu pulaten itu istilahnya belum ada. Ijtihad Syafi'i itu kayak apa? Itu sebetulnya yang sekian liter itu kan Mahmud Yunus ya. Terus kalau apa tip al-Biro yang tadhib itu 194. Apa? 194 liter. Berarti 16 dikurangi berapa? 22.
194. Nih, 22 liter dikurangi 22 liter. Terus kalau model yang dulu di daunnya Abah itu Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir lebih lagi, karena ukuran sok pun juga lebih. Saya khawatirnya gini kan, Nabi itu zakat pakai sok, satu sok misalnya. Ketika Eko nimbang, Mas Ustaz Eko nimbang, yang ditimbang yang kering, otomatis bisa kecil. Yang ini satu sok basah bisa 5 kilo. Khawatirnya nanti ukuran airnya kayak itu. Itu kalau zakat itu kan barang yang kira-kira wis awet kalau disimpen. Kalau gebleh teko sawah kan ya enggak memenuhi syarat itu. Jadi untuk ukuran zakat itu lek beras ya beras kering, jagung ya jagung kering. Tinggal permasalahannya di zaman Nabi kan diciduk begini, satu sok itu 4 mud kan, begini 4 kali. Nah yang diukur itu begininya orang Arab yang wajar. Karena zaman dulu itu diciduk karo tangan gini, nggak pakai ditimbang, maka saya pun kepada orang awam itu tidak pernah kereng. Jadi orang awam zakat 2,5 kilo ya tak sahno. Orang awam zakat yang pakai model tip albiro 2,1 ya tak sahno. Orang Arab zakat pakai 27,129 ya tak sahno. Karena di zaman Nabi enggak seketat itu namanya nyiduk itu ya iso luwih didik iso orang didik. Ini dikembalikan pada konteks syarak. Lek kereng-kereng iki kurang sak mene enggak sah ngocek kereng. Oke hitungannya sak sok pirang ngene. Lah nggih. Mungkin dipadakno. Lah iya. Iya. Dan itu yasiru wala tu'asiru. Bisa saja nanti di masyarakat kita berhadapan dengan itu. Belum mesti di masyarakat itu yang 2,5 kilo ada, yang 2 kurang didik ada, yang lebih juga ada. Lah kita nggak perlu kaku-kaku. Makbul mawon ya. Gue. Kimah niku lek nurut Mizan Kubro sah, nurut mazhab Hanafi. Jadi zakat fitrah pakai duit itu sah menurut mazhab Hanafi. Cuma yang perlu diperhatikan, soknya mazhab Hanafi itu 2 kali lipat soknya mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia pakai kimah taklid Hanafi, ya jumlahnya jangan dengan uang yang harganya sama dengan beras 2,5 kilo. Harus 4 kilo. Ya. Itu. Sulaiman Rosyid karena kan Muhammadiyah. Nggih Sulaiman Rosyid itu enggak full kitab kuning. Kitab lawas ya, Gus. Akhirnya sejak dulu ada kitab terjemahan bahasa Indonesia gitu. kitab suci Muhammadiyah. Artinya kita bisa menggunakan uang ukuran Hanafi kan kita. Oke. Berarti 8 mud. Udah yang biru kan? Udah yang biru. Seperti ikan-ikan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Meh mari. Jadi kalau ono sing bilang begitu, kita jawabnya seperti itu. Ya apa? Kalau 2 kola lebih kecampuran ini enggak najis, tapi ketika nyiduk kan enggak ada 2 kola. Jawabnya sudah lebur. Jawab kedua itu ghairu mar'i. Najisnya teramat sangat kecil, enggak bisa dilihat, makfu. Idza staiqadha ahadukum min naumih, apabila seorang dari kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu, maka jangan mencelupkan tangannya fil ina'i ke dalam wadah sebelum dicuci, hatta yaghsilaha,
sebelum dia mencuci tangan itu salasan 3 kali. Fa innahu la yadri, karena orang itu tidak tahu aina kemana batat yaduh, semalaman tangannya kemana kan nggak tahu. Nah ini juga terkait dengan masalah mutanajis tadi. Ina itu wadah air yang kalau di sini semacam timbo, bak itu aja. Enggak ada 2 kolah mesti. Nabi melarang lek sampean tangi turu, tanganmu iku aja langsung mok celupne nang ngene air sing gak ana 2 kolah itu. Nah, berarti menurut Nabi, andai di sela-sela kuku itu ada najis boleh mau garuk-garuk sembarang, terus dicelupne enggak oleh, berarti Nabi khawatir itu menjadi mutanajis. Nah, kesimpulannya air enggak ada 2 kolah, kena najis kecil tetap menjadi mutanajis. Terkecuali kalau ini ghairu mar'i. Jadi misalnya neng kuku ana getihe titik, dicelupne neng banyu sak timbo, ya menjadi mutanajis. Wong Nabi melarang. Andai itu enggak menjadi mutanajis, mestinya Nabi enggak perlu melarang. Ya. Jadi saya yakin Tadi Muhammadiyah itu tidak kenal mutanajis lagi. enggak beda-bedakan ini. Padahal hadisnya jelas membeda-bedakan. Kurang tajam ya, menggali. Lah enggak manut ulama itu. Ulama kita memunculkan mutanajis kan dari hadis-hadis. Dari hadis, bukan bid'ah. Betul.